Oke, kita mulai dari buka browser, teman-teman. Kita klikkan IBC Porlin ktki.kemkes.go.id. Tampilannya seperti ini ya sekarang yang baru ya. Kita masukkan username dan passwordnya sesuai dengan yang di-emailkan ke kita. Kemudian kita login. Tampilannya akan seperti ini, ada nama, kemudian IB mana kita terdaftar, kemudian ada tulisan masa STR akan habis 4 bulan terhitung saat ini. Ini ya. Kemudian kita masuk ke account setting. Account setting ini nggak perlu diapa-apain ya. Kita nggak perlu ngasih intervensi apapun. Kemudian kita masuk ke identitas pribadi. Nah, ini fotonya bisa kita browse. Pastikan JPEG maksimal 150 KB ya. Karena kalau di atas 150 KB nanti nggak akan ke save. Nama lengkap kita klikkan. Lain-lain bisa disesuaikan ya, nggak ada masalah sih di depan sini. Kemudian pendidikan kita tambah data. Misal kita lulusan dari Stikes Abadi Sehat gitu ya. Seperti ini. Kemudian huruf besar lebih bagus ya. Stikes Abadi Sehat. Kemudian gelarnya apa? Misal AMD Kep ya, tulis saja AMD.kib. Kemudian peminatannya kosongi aja kalau AMD Kep nggak ada ya. Rata-rata buat S2 yang ini. Kemudian periode mulainya kita kuliahnya kapan? Agustus 2015. Periode selesainya Agustus 2018. Misalnya seperti ini ya. Kemudian nomor ijazahnya berapa? Kita tulis aja sesuai dengan nomor ijazah kita. Garing contohnya seperti ini. Lalu kita klik simpan, kemudian tampilkan data. Nah, nanti otomatis keluar ya. Kemudian kita masuk ke tempat kerja utama. Tempat kerja utama ini sama ya, status kepegawaiannya bisa kita tulis PNS atau swasta atau blue. Kemudian tempat praktik kerja bisa kita tuliskan di mana kita kerja. Contohnya RSUD Dokter. Oke, kemudian alamatnya nggak ada masalah ya. Kemudian nomor SIP, kita tulis nomor SIP kita, kemudian kita browse SIP kita. Nah, scan SIPB. Kemudian keterangannya nggak usah ditulis, nomor teleponnya berapa ditulis di sini. Ini nomor telepon untuk tempat kerja. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti setiap kita simpan nanti ada tulisan data has been saved gitu ya. Kemudian tempat praktik. Ini ketika kita memiliki 2 tempat kerja ya. Kita tambah data. Tampilannya akan sama, lalu kita klik simpan seperti itu. Kemudian data keanggotaan. Data keanggotaan ini nggak usah kita isi ya, nanti udah otomatis terisi apabila kita sudah terdaftar. Kemudian kita ke P2KB. Di sini kita bisa lihat petunjuk teknisnya, yaitu ada 5 langkah. Bisa kita baca sendiri ya nanti ya. Kemudian ada permohonan melakukan P2KP. Jadi ini ketika kita mau memulai, kita harus melakukan permohonan ini terlebih dahulu ya. Kita tambah nanti seperti ini. Ininya nanti udah otomatis ya. Kita tinggal mengisikan nomor STR kita. Nomor STR kita berapa? Kemudian kita tanggal lulus ya, tanggal lulusnya berapa? Kemudian perguruan tingginya di mana? Misal tadi Stikes. Stikes apa ya, sesuaikan aja.
Kemudian tanggal selesai kegiatannya berapa. Tanggal selesai kegiatan ini disesuaikan dengan periode akhir STR yang berlaku. Jadi kalau berlakunya kapan, misal di 2017 ya, 17 April 2017, contohnya seperti ini ya. Jadi sesuaikan aja, nanti kita klik simpan. Kemudian setelah ada klik simpan, kita ada daftar permohonan. Nanti kayak gini ya keluarnya. Ini keluarnya udah otomatis. Oke, kita ke borang pengisian. Borang pengisian ini tampilannya seperti ini ya. Jadi ini adalah daftar kegiatan kita selama 5 tahun itu. Nanti akan kita input di sini. Contoh yang pertama adalah memberi pelayanan keluarga berencana. Nah, kita input nama institusi tempat kerja kita di mana, misal di klinik ya. Jumlah pasien ada berapa? Jumlah pasien ini nanti kita merujuk pada SKP. Di sini ada parameter penilaian. Contohnya kalau kita pengennya 1 SKP, kita ambil ke 12 kunjungan akseptor. Itu nanti kita tulis di sini. Kemudian dokumen buktinya kita tinggal browse, scan KB 2017. Nah, contohnya seperti ini. Jangan lupa ya, item type-nya JPG file, size-nya tidak boleh lebih dari 300 KB. Tapi lebih aman kita ke size kecil, akan tetapi kita harus cek dulu terlihat atau enggak. Nah, ini kita masukkan ya. Kemudian tanggal mulai kegiatan, karena habis saya di 17 April, saya akan membuat di 1 Mei 2017. Kemudian tanggal akhir kegiatan saya ambil di akhir tahun 2017, yaitu 31 Desember 2017. Oke. Nanti kita klik simpan. Oke, kemudian kita mau nambah di simposium seminar ya, pendidikan berkelanjutan. Kita input. Kegiatannya di mana nih areanya? Kalau nasional tulis aja nasional. Kemudian status dalam kegiatan kita sebagai apa? Misal peserta. Oke, lama waktu. Kita merujuk ke keterangan parameter penilaian. Biasanya kalau sertifikat kita itu udah ada SKP-nya ya. Contohnya 1 SKP atau 2 SKP. Kalau 2 SKP, kita seminar nasional sebagai peserta. Nanti range-nya di 4 sampai 8 jam. Kita buat aja di sini 6 jam. Jadi nanti udah otomatis masuk ke 2 SKP. Nama acaranya apa? Misal optimalisasi peran bidan. Nah, tulis aja di sini. Tempatnya di mana? Kalau kita nggak tatap muka, kita tulis aja daring. Kalau kita tatap muka, di mana? Nanti tulis aja. Penyelenggaranya siapa? Misal PDIB Jateng, seperti itu. Dokumen bukti atau sertifikatnya kita browse sertifikat. Nah, oke, masuk ya. Tanggal mulai kegiatan yaitu tanggal kegiatan tersebut berlangsung. Contohnya 9 April 2021. Tanggal selesainya juga 9 April 2021. Oke. Nanti kita klik simpan seperti itu. Kemudian kita mau ngisi apa lagi gitu ya. Kalau mengisi bakti sosial bidan, pengabdian masyarakat, tinggal kita input. Sama ya, eventnya apa, nilai kegiatannya adalah 0,5 SKP. Nah, setelah kita mengisi borang pengisian, maka akan tercatat di buku log. Oke, di buku log ini. Jadi di buku log ini adalah ringkasan dari apa-apa yang kita input. Contohnya di 2017-2018 saya udah mengupload 3 SKP. Nah, ini nanti kalau belum disetujui di sini tulisannya 0. Ini juga 0, ini juga 0. Gitu ya.
Kemudian di 2018, 2019, 2020 simposiumnya ini tadi masuk ya. Jadi saya upload 2 simposium, disetujuinya ini kalau belum disetujui nanti nilainya 0 ya tetap ya. Kemudian nilai SKP-nya adalah 4 SKP. Kalau kita pengen lihat detailnya seperti apa, kita tulis aja detail. Kemudian kalau kita pengen hapus, klik hapus, nanti hapus, nanti akan terhapus sendiri. Oke, kita kembali ke buku log. Kemudian kita ke dokumen persyaratan. Dokumen apa aja yang perlu disiapin ya? Yang pertama adalah surat keterangan sehat dari institusi kesehatan dari dokter yang ber-SIP ya. Nih. Nanti caranya seperti ini. Upload dokumen. Periode P2KB-nya ini nanti sudah otomatis ya, otomatis masuk. Kemudian judulnya kita kalau mau upload surat keterangan sehat, kita klik lainnya. Kemudian tulis aja surat keterangan sehat. Kemudian kita upload, kita terus scan surat sehat. Oh ya, di penamaan scan ini kita tulis scan surat sehat ini tanpa spasi atau pakai underscore seperti ini ya. Jadi jangan pakai spasi. Scan surat sehat, oke. Kemudian tanggal dokumennya berapa? Ini dibuat tanggal 14 Januari 2022. Kita klik simpan. Oke. Kemudian yang kita upload lagi adalah STR lama ya. Sama caranya upload dokumen, nanti kita klik lainnya, keterangan STR. Itu ya sama. Kemudian apalagi yaitu KTA, ijazah, KTP, serta foto. Untuk surat keterangan dari IBI cabang ini kita abaikan dulu. Kalau awal memang belum ada, nanti kita dapatnya belakangan. Kemudian catatan komisi P2KB ini kalau ada catatan dari verifikator biasanya masuk di sini. Kemudian rangkuman penilaian. Jadi setelah kita mengisi borang pengisian dan dapat dilihat di buku log ini tadi ya. Nanti penilaian P2KB-nya di sini. Kita pilih periode STR tercatat di sini ya. Nanti di sini tuh warnanya orange semua karena belum diajukan dan belum dievaluasi. Ini warnanya orange ya. Lalu kita klik di sini. Kemudian kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, nanti kita screenshot. Oke. Kemudian dokumen persyaratan kita screenshot. Ini abaikan dulu. Jadi ini kita screenshot. Oke. Setelah itu kita simpan 2 screenshot tadi ya di nih ada dokumen 1 sama dokumen 2. Dokumen 1 nanti tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian dokumen 2 seperti ini. Sebentar. Nah, dokumen 2 seperti ini ya. Nah, ditambah dengan bukti transfer yang diberikan oleh verifikator cabang, kita akan kirimkan ke verifikator cabang. Nanti akan dievaluasi oleh verifikator cabang atau komisi P2KB. Terima kasih, semoga bermanfaat.